kalian, apa kabar? Kila senang sudah menemani selama 55 hari dengan pengenalan akan anugerah Allah yang semakin berlimpah. Hari ini kita merenungkan tema selanjutnya tentang batas yang harus dilewati, di mana kabar baik tentang Kristus yang menyelamatkan manusia berdosa harus diberitakan pada setiap orang. Silahkan menikmati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kamu kembali dalam program kita berpetualang dalam kerajaan Allah. Bagaimana keadaan kamu semua hari ini? Saya percaya kamu tetap dalam keadaan sukacita dan penuh damai sejahtera. Bukankah begitu harusnya sebagai anak-anak Tuhan ya? Nah, tema kita pada hari ini adalah batas yang harus dilewati. Anak-anak, kita tahu kabar baik tentang Kristus yang menyelamatkan manusia berdosa harus diberitakan tanpa batas kepada setiap orang di seluruh bangsa. Nah, bacaan ini diambil dari Kejadian 31 ayat 42 sampai 55. Nah, salah satu natsnya adalah ayat 53 dan 54. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Anak-anak, Laban menjadi malu setelah dia mendengar dari mulut Yakub apa yang terjadi selama 20 tahun terakhir dalam hidupnya. Dia tahu bahwa semua yang dimiliki Yakub, yaitu istri-istri, anak-anak, bahkan harta benda yang semuanya berasal dari dia, telah diterima Yakub dengan kerja keras. Dan dia sendiri sudah terlebih dulu menikmati berkat yang diberikan oleh Allahnya Yakub. Apa yang akan Laban lakukan setelah dia melihat hal ini? Dia akan membiarkan Yakub tetap memiliki semua itu dan mengakui Yakub sebagai pemilik yang sah. Seharusnya tindakan ini sudah dilakukan Laban sejak dulu. Dan dia dapat menikmati hidupnya secara indah. Tetapi dia harus dipaksa melakukan tindakan ini sehingga mengurangi sukacita dari kenikmatan hidupnya. Anak-anak, orang percaya adalah orang yang paling bahagia karena dapat mencicipi kenikmatan yang Tuhan berikan selama hidupnya di dunia ini. Dengan demikian, orang beriman melakukan kehendak Tuhan bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukarela. Yakub dan Laban segera mengakhiri perselisihan paham di antara mereka. Laban mengakui bahwa walau tidak dengan tulus atau sukarela, bahwa Yakub adalah orang yang diberkati Tuhan, suatu saat nanti semua umat manusia harus mengakui bahwa Kristus adalah yang diberkati Tuhan. Walaupun banyak orang melakukan hal itu tidak dengan sukarela. Sekarang Tuhan sudah memberikan kehormatan kepada Yakub karena Kristus. Bahkan Laban ingin membuat suatu perjanjian dengan Yakub dan Yakub menyetujuinya. Yakub menyiapkan sebuah batu sebagai tanda dan meminta kepada sanak saudara Laban yang juga menjadi sanak saudaranya untuk mengumpulkan batu sebagai saksi perjanjian di antara mereka. Secara bersama mereka menjadikan tumpukan batu itu sebagai tugu yang juga menjadi saksi perjanjian di antara mereka dan mereka menyebutnya Mizpah. Kata Mizpah berarti penjaga. Laban meminta kepada Yakub untuk tidak mengambil istri lain selain anak-anak perempuannya. Kemudian baik Laban maupun Yakub berjanji untuk tidak melewati tugu tersebut dengan tujuan
untuk menghilangkan semua keinginan kejahatan di antara mereka. Kedua pria tersebut, maksudnya Yakub dan Laban, bersumpah untuk mematuhi perjanjian itu dengan penegasan bahwa Yakub bersumpah pada Tuhan yang ditakuti, yang dihormati oleh Ishak ayahnya. Setelah itu, Yakub mempersembahkan korban bakaran dan melakukan makan bersama untuk menegaskan perjanjian di antara mereka. Nah, anak-anak, kedua peristiwa ini merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Ternyata perjanjian ini juga mengakibatkan pemisahan yang tajam antara Yakub dan Laban. Karena tidak ada ikatan spiritual di antara mereka, sekarang mereka berdiri di tempat yang berlawanan satu sama lain. Yakub sebagai pewaris janji Tuhan dan Laban sebagai orang yang membenci berkat janji Tuhan. Yakub tidak pernah melewati tugu tersebut dengan niat buruk. Batas-batas tersebut juga dihargai oleh keturunannya. Nah, di kemudian hari, Kristus melewati batas tersebut. Dialah yang pertama kalinya merobohkan batas itu. Bukan dengan niat yang buruk, tetapi untuk membawa keselamatan, kabar baik kepada bangsa Aram. Orang-orang percaya tidak pernah melewati batas yang terdapat antara mereka dan orang yang belum percaya dengan tujuan yang buruk. Orang percaya harus pergi kepada orang yang belum percaya untuk memberitakan kabar baik, berita keselamatan. Orang yang tidak percaya tidak mengetahui bahwa kabar baik itu memang benar-benar baik dan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Mereka sering menganggap tindakan tersebut sebagai melanggar batas. Karena itu dibutuhkan hikmat dan anugerah Tuhan untuk dapat menerobos batas ini. Kebangkitan Kristus yang sudah menang atas iblis, dosa, dan maut mampu merobohkan batas ini dan sanggup memberikan hikmat kepada orang percaya untuk menyampaikan kabar baik ini, berita keselamatan dengan bijaksana dan penuh kuasa. Nah, anak-anak, keesokan paginya Laban bangun dengan badan yang segar. Dia mampu mencium cucu-cucunya, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan juga kepada anak-anak perempuannya. Bersama sanak saudaranya, Laban kembali ke Haran, terpisah dari kehidupan orang-orang yang berada dalam lingkaran janji berkat Tuhan. Termasuk juga kamu dan saya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sebelumnya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami harus menjaga batas di dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga bersama dengan Kristus boleh melampaui batas yang ada, yaitu untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai setiap kami ya Tuhan, sebagaimana Kristus telah memberitakan kabar baik, Tuhan juga pakai kami anak-anak-Mu menjadi alat-alat Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka juga boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kamu semua. Para pemirsa, kita sudah mendengar bagaimana batas itu sudah dilewati. Ternyata perpisahan berakhir dengan baik. Bukan hanya buat Yakub dan keluarganya,
namun berlanjut buat kita. Perhatikan baik-baik ya. Semua itu berdasarkan pada kebangkitan Kristus yang mampu merobohkan semua batas. Sehingga Kristus menjadi pemenang atas iblis, dosa, dan maut. Tidak berhenti sampai di sini. Kita diberikan hikmat untuk menyampaikan kabar baik. Lanjutkan terus mencari hikmat Tuhan dengan membaca Kejadian 32 ayat 1 sampai 21. Dadah.